Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Jawab. Bukankah Nabi Musa di Ulangan 34 dia sudah dikuburkan? Tapi kenapa Yesus bertemu kemudian di atas gunung dengan Musa? Jawab. Musa dikuburkan di mana? Ada tertulis di Bible. Siapa yang tahu kuburannya Musa? Iya, tapi dia dikuburkan bukan? Nggak ada. Dia dikuburkan bukan? Dia itu seperti Hizkia diangkat. Biar kau siapa bilang? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Dia itu tidak ditemukan mana dalilnya? Mana dalilnya? Dan dikuburkanlah Musa di suatu lembah di tanah Moab di tantangan Bethuel, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Tapi dikuburkan bukan? Kau tahu bahasa dikuburkan itu? Dikuburkan bukan? Dikebumikan bukan? Dikebumikan. Mana? Tunjukkan dalilnya, di mana terangkat? Mana? Kalau Anda mengatakan Musa terangkat, berarti Yesus gagal. Ternyata bukan hanya Yesus yang terangkat, tapi juga Nabi Musa. Ayo, yang mana yang kau ingin tuhankan, Musa atau Yesus? Pilih, dipilih. 103. Dipilih. Tuhan terangkat, mantan mayat terangkat ke langit, disembah. Ayo, dipilih. Kamu itu pembual. Tidak ada data di dalam kitabnya orang Yahudi Nabi Musa terangkat ke langit. Kau itu asal ngomong aja. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup sampai hari ini. Oke, sebagaimana Yesus bertemu dengan Elia, sebagaimana Yesus bertemu dengan Nabi Musa. Belajar lagi deh, belajar. Yang pastinya kemudian yang Anda harus pahami adalah iblis memiliki karya. Apa itu? Pembunuhan terhadap Yesus. Siapa yang panen dari hasil karya upah kerja daripada iblis? Ayo. Wih. Nangis. Musa katanya nggak diangkat, nggak ada datanya. Tuhan menghendaki Yesus mati di salib, nggak ada datanya. Halo, bentar dulu keluarga, lu diam dulu di pojok deh ya. Ntar gue panggil. Lu siapkan dulu sepatumu di situ. Bersih-bersihin dulu kaki Mas. Tunggu dulu ya. Ini ada satu nih. Siap, Bang Hendy, siap. Di pojok dulu deh, di pojok. Jangan terlalu ke pojok, jatuh ntar. Ya. Stop ya di situ, duduk di situ. Nah, di situ aja. Halo. Ya gue bilangin ntar dulu. Indra. Tunggu. Ya udah, ganti pemain. Kesian dia udah nangis. Keluarga, kamu lagi. Siapakah yang menghendaki Yesus mati di tiang salib? A. Kehendak Tuhan, B. Kehendak iblis. Silakan. Oke. Malam Bang Hendy, Bang Juma dengan Arif. Kusimak tadi pembicaraan kalian, memang ada teman-teman saya yang Kristen itu mungkin sedikit salah konsep. Bahwa yang pertama aku luruskan dulu ya. Musa dia mati ya, bukan yang terangkat itu Elia dan Henok ya. Habis itu apalagi tadi ya, itulah ada apa sekarang masuk ke pertanyaan Bang Hendy. Nanya tadi apa? Nanya apa tadi Bang Hendy? Jadi kau salahkan tawamu tadi ya. Musa mati dikubur ya, Musa ya. Musa mati karena gini, Musa mati dan digantikan oleh Joshua. Musa mati dan dikubur. Udah cukup. Oke.
temanmu bilang nggak dikubur tapi diangkat. Berarti temanmu salah kan gitu, makanya dia kabur. Sekarang kembali ke topik. Yesus itu mati di tiang salib. Hendy, jangan macam apa tesis skripsi kau buat aku, tenang. Ya udah, Yesus itu mati di tiang salib kehendak Tuhan atau kehendak iblis? Silakan. Ya, jadi menurut ya ini dia. Jadi Yesus itu sebagai Mesias, dia sudah dinubuatkan tentang kematiannya dalam Yesaya 5. Jangan ketawa tadi, jangan kayak gitu bang. Ya, diterangkan. Bang Juma jangan lagi gitu bang. Biar ku kasih tahu ayatnya bang. Biar enak ada apanya diskusinya. Jangan diketawai pasti diterangkan. Dengar. Jadi nubuatan tentang kematian Yesus ini di perjanjian lama, kerangka acuannya di perjanjian lama. Itunya apanya, artinya ada enggak tentang nubuatan kematian Yesus ini? Begitu di perjanjian lama sebagai titik acuan. Nubuatan kematian Yesus itu bukan di perjanjian lama. Bang, dengar, saudara, tunjukkan ayatnya bang. Saudara, dengar. Kata Yesus, nubuatan tentang dia di perjanjian lama itu adalah nubuatan tentang keselamatan dia dari kematian, bukan dibunuh. Kalau nubuatan tentang kematian Yesus itu ada di Yohanes, yang bernubuat adalah Imam Kayafas. Bukan perjanjian lama, jangan malu-maluin. Yesaya seutuhnya dari Yesaya 1 sampai Yesaya 53, Yesaya 66 sekalipun, itu tertulis tentang raja-raja Yehuda. Baca di Yesaya 1 nomor 1. Semua kitab Yesaya isinya itu penglihatan Yesaya tentang raja-raja Yehuda, bukan tentang Yesus. Jadi sedih saya nih, orang Kristen gak paham Bible. Jadi kalau Anda ingin membahas tentang nubuat kematian Yesus, baca di Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Nah itu nubuatannya. Pada tahun itu juga Imam Kayafas bernubuat tentang Yesus, bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel, bukan untuk bangsa Indonesia di sini, bukan untuk Israel saja. Jadi jangan kemudian Anda mengambil-ngambil kitabnya Yahudi, nggak ada. Yesus ingin dibunuh itu karena orang Yahudi ahli kitab takut bangsa Roma datang merampas bangsanya dan merampas tempat sucinya. Tak ada hubungannya dengan dosa waris. Jadi jangan kemudian mempermalukan iman Anda sendiri. Ya silakan Anda ke perpustakaan dulu untuk belajar. Ya nanti setelah itu baru sini lagi. Bagaimana nih Pak si Manung Khalid nih ada? Ke perpustakaan kelamaan bro. Orang pertanyaannya sederhana, Yesus itu mati di tiang salib kehendak Bapa, kehendak Tuhan atau kehendak iblis? Dia nggak jawab, tapi diputar, ada aja nih semua nih. Halo? Iya, ayo bro. Udah bisa aku jawab Bang Hendy? Udah bisa aku jawab, udah bisa aku bantah apa yang dinyatakan Bang Juma? Silakan boleh. Iya, jadi gini loh. Bang Juma nggak bisa dia mengklaim bahwa opini yang dibangunannya udah pasti benar. Masa nggak didengarkannya opiniku? Kita kan tahu nih, nubuatan tentang Mesias itu sudah ada mulai dari perjanjian lama, bahkan setelah kejatuhan manusia dalam dosa pun nubuatan itu sudah diberikan terhadap akan adanya penyelamatan terhadap dosa manusia, yaitu Mesias yang akan datang untuk menyelamatkan manusia. Jadi begini dia, keselamatan pada perjanjian lama adalah percaya dan beriman pada Mesias yang akan datang. Abraham dan Musa
selamat dengan percaya akan Mesias yang akan menyelamatkan dia. Tetapi aku percaya mundur ke belakang. Aku percaya pada Mesias yang telah mati di kayu salib. Itulah imanku yang menyelamatkan aku. Nah, pada perjanjian lama di Yesaya 53 ayat 3 itu tertulis, jadi dia kenapa dibuat ketawa bang? Dengar, tetapi dia tertikam. Ini Yesaya 53 ayat 5 ya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Sebenarnya ini pemberontakan manusia, pemberontakan Adam itunya ini. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Nggak apa-apa lah, kau ketawa ibu, nggak apa-apa lah. Lanjutnya, dia udah. Ini dia ini ku catat karena nggak bisa ku apakan. Apa ini lupa aku nih, oleh karena kejahatan kita. Tadi aku agak apa, sebentar dulu ya. Ulangi, dia diremukkan, sebentar ya. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ini nubuatan Yesaya untuk Mesias yang akan mati, yang akan tertikam, dan Yesus tertikam di kayu salib untuk menghentikan kematiannya. Nggak apa-apa, silakan Bang Juma, nggak apa-apa, diketawain nggak apa-apa lah, silakan. Jadi satu lagi tentang itu, Eli tadi ada. Tadi teman saya teman Kristen itu, kenapa Yesus minta tolong? Macam dia apa aja lemah kali dia minta tolong. Sebenarnya perkataan Eli lama sabatani itu, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu nubuatan daripada udah di Mazmur. Mazmur itu ada tadi tertulis itu. Kalau nggak salah saya itu dia, halo, 22:8. Mazmur 22 ya, Mazmur 22 ayat kalau nggak 16 atau ayat 16. Judulnya itu Eli lama sabatani, artinya Yesus menyatakan itu. Artinya adalah dia menggenapi nubuatan daripada Daud. Tetapi ingat, dan kata-kata terakhir Yesus sebelum dia menghembuskan nafas atau menyerahkan nyawanya kepada Bapa, Yesus mengatakan sudah selesai. Artinya apa sebenarnya sudah selesai ini? Apa maksud Yesus menyatakan sudah selesai? Artinya sudah selesai semua, digenapi semua nubuatan tentang penyelamatan manusia. Sudah selesai tugas penyelamatan itu, bahwa kematiannya itu sudah menggenapi dan menyelamatkan manusia, sudah bersih manusia ini dari dosa, tapi dengan syarat yang beriman pada dia, pada kematiannya. Makanya pada saat Yesus turun ke dalam kerajaan maut, dia dinyatakan membebaskan orang-orang yang terpenjara di kerajaan maut dan mengangkatnya ke surga. Sehingga pada saat dia turun ke dalam kerajaan maut dan bangkit di antara orang mati, semua orang-orang mati terdahulu, termasuk si Abraham, Elia dan semuanya, saya nggak tahu Elia, saya nggak katakan Elia ya, yang mati, Musa, Yosua, Yeremia, yang tertahan di dalam kerajaan maut di Firdaus, di bawah Firdausnya pun diangkat ke surga bersamaan dengan orang-orang beriman itu. Makanya dikatakan sudah selesai, artinya sudah tergenapi semua nubuatan hukum Taurat. Terima kasih, silakan Bang Juma. Jadi Kristen itu memang paling pandai ya, karena memang ada tunggu. Ada upaya dari abad 3 sebelum Masehi ya untuk mengoreksi
untuk menguliti kemudian terjemahan-terjemahan dari kitabnya orang Yahudi agar disesuaikan dengan konsep Roma Yunani dan dicocokkan dengan nuansa dari isi dari perjanjian baru. Saya uji dan saya berikan pendalaman ini terhadap saudara. Ketika orang Kristen ini pandai-pandaian mengambil kitab Mazmur 22, mereka itu hanya mengambil data apa? Eli, Eli, lama sabaktani. Bang, cuma jangan mempermainkan ayat kitab orang lain, Bang. Cuma jadilah kan orang-orang Yahudi itu bermazmur. Mereka bermazmur. Iya Bang, maksud gini Bang, kalau abang mendeklarasikan jadi guru Bang, jadilah pelajar gitu. Sabaktani. Tapi ingat, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi Yesus meneruskan, kalau itu adalah Yesus. Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Satu. Eliku, aku berseru-seru pada siang hari, tetapi engkau tidak menjawab, dan aku berseru pada malam hari, tetapi tidak juga aku terang. Emang Yesus sampai malam disalib? Jadi kalian itu cuma cocok-cocokan kitabnya orang yang sesuai dengan iman kalian, itunya kalian pakai. Gak ada hubungannya dengan Yesus di situ. Gak ada. Sabar dulu. Sebagaimana saya juga membiarkan Anda tadi berbohong, tolong izinkan saya untuk meluruskan kebohongan Anda. Ketika Anda sabar dulu. Sekarang dulu gini saudara, saya buktikan kebohongan Anda, boleh ya? Bang, saudara, ketika saya mengatakan saya akan buktikan kebohongan Anda, harusnya Anda bangga karena ini adalah jalan keselamatan buat saudara. Oke, Anda mengatakan bahwa kematian Yesus di atas tiang salib itu sudah dinubuatkan di kitab Yesaya, betul? Betul. Yang paham kitab Yesaya Anda atau Yesus? Aduh Bang, jangan kutanya dulu. Yang paham kitab Yesaya Anda atau Yesus? Ya, kok jadi pertanyaanmu salah? Oh, harus gitu dong, jawab dong. Yang paham, yang mengerti tentang kitab Yesaya, Yesus atau Anda? Jawab dulu. Yang paham kitab Yesaya itu untuk dirinya, Anda atau Yesus? Jangan, pertanyaanmu salah, nggak bisa dijawab itu. Bukan berarti Anda ingin mengatakan bahwa Anda lebih paham dari Yesus? Bang, jangan bermain dialektika. Enggak. Saya akan memberikan data bukti bahwa Yesus lebih paham. Bung, dengar. Kamu itu hanya pengikut orang Barat. Yesus yang punya kitab. Pertanyaan saya, yang paham tentang kitab Yesaya itu bahwa itu untuk Yesus atau Anda? Halo Bang, jangan buat gitu pertanyaan. Kenapa? Itu mencekik leher Anda rupanya. Itu mencekik leher Anda. Pertanyaan abang itu Anda dengan sesumbar mengambil kitab Yesaya 53 untuk Yesus katanya. Sesumbar itu namanya. Sedangkan Yesus tidak pernah. Pertanyaannya yang substansi, jangan dialektika. Ini sangat substansi. Kenapa? Karena Yesus nanti yang menerangkan. Itulah kalau otak tidak dipakai, terlalu banyak makan babi, otak tak berfungsi. Pertanyaan saya, yang lebih paham tentang kitab Yesaya, saudara, oke, saya sederhanakan pertanyaannya, karena saya tahu ini pertanyaan mencekik leher Anda.